Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li adai afdalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil anjamin nirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigu wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma alhimna ilmana nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyak warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, para mustami'in mustami'at rahimakumullah. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, ini jangan sampai salah menafsirkan. Bukan berarti awal pertama kali ia keluar mani baru wajib mandi, karena pertama kali itu pasti hanya satu kali dan mandinya juga satu kali. Tidak. Yang dimaksud di sini adalah bismillahirrahmanirrahim, wa kharaja bimani nafsihi min maniyu ghairihi wa kharaja bimani nafsihi maniyu ghairihi. Wa kharaja, dan keluar, tidak termasuk bimani nafsihi, dengan maninya sendiri, maniyu ghairihi, mani orang lain. Kan kharaja minal mar'ati maniyur rajuli, seperti keluarnya mani dari perempuan dan mani tersebut mandinya seorang laki-laki. Falifsalu fidzalika, maka hal tersebut harus ditafsil. Jadi begini, seorang perempuan mandi besar itu satu karena ia bersenggama, hubungan badan. Yang kedua bisa jadi sebab keluarnya mani. Tetapi kalau sudah bertemu antara hasyafah dan farajnya seorang perempuan, dzakar, alat kelaminnya laki-laki dan perempuan sudah bertemu, maka itu sudah mewajibkan mandi besar. Nah, pertanyaannya di sini yang dimaksud bukan mandinya sendiri itu begini: kalau memang laki-laki dan perempuan itu berhubungan badan, lalu si perempuan mandi besar, kemudian saat mandi besar keluar mani lagi dari farajnya. Ini kan mandi pertama sudah selesai. Apakah yang kedua ini wajib mandi lagi? Mandi besar selesai, dapat 5 menit setelah pakai handuk selesai, keluar lagi mani dari farajnya seorang perempuan. Lalu bagaimana hukumnya? Hal tersebut ditafsil. Gambarannya saja, bila seorang perempuan itu memang syahwat saat hubungan badan, merasakan klimaks, maka mani yang keluar setelah dia mandi besar yang pertama itu secara otomatis dia harus mandi lagi, karena mani yang keluar yang kedua kalinya itu adalah perkumpulan antara mani laki-laki sama perempuan. Berbeda kasusnya, mohon maaf, ketika seorang perempuan disenggamahi, disetubuhi oleh seorang laki-laki. Saat itu si perempuan tidak syahwat sama sekali. Artinya tidak klimaks, tidak keluar sperma dari pihak perempuan. Berarti hanya laki-laki saja. Maka ketika keluar mani yang kedua kalinya dari seorang perempuan itu, seorang perempuan tidak wajib mandi yang kedua kalinya. Karena yang keluar mani itu bukan mandinya sendiri, tapi mani si laki-laki. Nah, beda kasus yang pertama tadi ya. Tapi kalau yang kasus pertama itu wajib mandi karena mani yang keluar dari perempuan itu
adalah maninya sendiri, karena saat berhubungan badan ia syahwat. Nah, jadi ke sana arahnya. Nah, ini gambarannya seperti itu. In wuti'at fi duburiha wa kharaja minhul maniyu ba'da ghusliha lam yajid alaihi i'adatuha. In wuti'at jika disenggamai seorang perempuan fi duburiha di duburnya, wa kharaja maniyu, wa kharaja dan keluar minhu dari duburnya seorang perempuan, al maniyu keluar apa? Keluar mani ba'da ghusliha setelah mandi besarnya si perempuan, lam yajib maka tidak wajib alaihi baginya i'adatuha untuk mengulang mandi besar. Dubur dan kubul itu ada bedanya. Kalau kubul itu yang di belakang, kalau dubur itu yang di belakang, kalau kubul itu yang di depan. Nah, ini dari belakang. Di belakang. Keluar mani dari sana karena si suami syahwat. Maka hal tersebut ketika seorang perempuan sudah mandi besar yang pertama, yang kedua kali tidak perlu meskipun keluar mani yang kedua kalinya. Ya, paham ya? Jadi yang pertama itu tidak mungkin keluar mani ya. Berarti mandi besarnya seorang perempuan itu karena disetubuhi. Bukan karena keluar mani. Tapi karena mani si laki-laki itu masih tertinggal di dalam, mandi besar selesai keluar, maka itu tidak wajib mengulangi. Au fi kubuliha, atau yang kedua, seorang perempuan tersebut disenggamai lewat depan, dari depan, berarti farjnya ya, alat kelamin perempuan. Wa kharaja minhu ba'da ma dzukira, wa kharaja dan keluar minhu daripada kubulnya seorang perempuan ba'da ma dzukira, artinya setelah yang disebut, artinya sudah mandi besar. Maka ditafsir di sini yang kedua ini, fa in qadat syahwatuha halal wat'i, maka ketika telah tersalurkan syahwatuha, syahwatnya seorang perempuan, halal wat'i, ketika diwate, ketika disenggamai, biangkanat balighatan, kemudian si perempuan ini sudah akil balik, mukhtarotan, kemudian tidak dipaksa, mustaiqidatan dan tidak tidur, wajib alaiha, maka wajib baginya i'adatul ghusli, mengulangi mandi besar. Karena di sini dalam kondisi sadar, tidak diperkosa, kemudian juga dia tidak tidur, berarti siap melayani pasangannya, syahwatnya tersalurkan. Maka ketika itu ia mandi besar, baik mandi besarnya itu karena ketemunya dua alat kelamin laki-laki dan perempuan, ataupun karena keluar mani syahwat tadi. Nah, nanti ada ciri-cirinya, mani itu seperti apa, ada ciri-cirinya nanti, jadi lengkap ini. Nah, ini perlu disampaikan meskipun sedikit, mohon maaf, vulgar ya, tapi ini hukum agar apa, ada kehati-hatian nanti saat kita berkeluarga, tidak asal-asalan, tidak tahu ini hukumnya apa, tiba-tiba mandi besar tapi tidak sah, atau bahkan sholat ibadah tapi dalam bersucinya ia tidak sesuai dengan hukum syariat agama. Hati-hati, maka percuma dia ibadah. Makanya tujuan kita ke sini apa? Liizalatil jahli. Pertama itu mengusir kebodohan kita. Yang kedua, kalau sudah mulai bisa tentang agama, walimardotillah, mencari ridho Allah. Gak mungkin ibadah saja tanpa belajar agama ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka gak bisa. Liizalatil jahli walimardotillah, ini harus dilakukan. Tahap pertama apa? Izalah, menghilangkan kebodohan. Yang kedua, baru akan mendapatkan ridho Allah. Gak mungkin kalau orang bodoh beribadah, percuma. Makanya mari kita bersama-sama niatkan yang baik ketika kita ke tempat ini untuk belajar agama, agar nanti bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan diamalkan. Nah, kita lanjut. Kemudian si perempuan ini akil balik, karena nanti ada hukumnya. Ketika anak perempuan itu disenggamai, posisinya memang si perempuannya belum akil balik, bagaimana hukumnya? Nah, ini di sini pertama, perempuan tersebut tersalurkan syahwatnya, artinya menikmati. Kemudian yang kedua, sudah akil balik, tidak dipaksa dan tidak tidur, artinya wes
sama-sama menikmati, maka ketika keluar air mani setelah ia mandi besar, jarak waktu mungkin 5 menit, 7 menit, keluar mani, maka dia wajib mengulang mandi besarnya. Nah, hal ini pernah diketahui sebelumnya? Belum. Nah, belum pernah. Kalau tidak tahu, ternyata mohon maaf, yang laki-laki ini sudah punya istri. Lapor si istri, bang, ini bang, dari yang tadi itu keluar lagi bang, gimana? Tidak apa-apa. Ini dihukumi tidak apa-apa, kata laki-lakinya. Sholat ya sholat aja si perempuan. Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Nanti sama malaikat muka nakir ditanya, kamu meninggalkan sholat pada hari ini, jam ini, waktunya seperti ini. Loh, saya sholat kok, tapi tidak sah. Nah, hal seperti ini yang harus kita ketahui. Ya. Li'anna dhahirah annahu manniyahuma ma'an likhtilatihima. Nah, karena yang jelas kalau sudah kejadian yang seperti ini adalah mani daripada laki-laki dan perempuan. Jadi sudah berkumpul jadi satu, bukan maninya si laki-laki saja. Kalau kasus sebaliknya pasti kondisi tidur, si suami ingin menyalurkan syahwatnya, kewajibannya. Si perempuan ya iya saja, tapi dia tidak syahwat, ya wis lakukan saja. Keluarlah sperma si laki-laki, si perempuan tidak, itu beda kasus ya. Jadi yang kedua kali ketika keluar memang air mani, mohon maaf, setelah mandi pertama lalu keluar sperma setelah itu, maka itu tidak perlu diulangi. Wa uqimal dhannu huna maqamal yakin kama fin naum. Nah, ini harus diyakini kedudukannya wa uqimah dan diterapkan al-dhannu, yaitu adalah dhon, prasangka yang lebih kuat ya. Prasangka yang kuat huna di dalam kasus ini maqamal yakin, di kedudukan yang yakin. Nah, kalau memang sampean syahwat tadi ketika kita berhubungan syahwat, ya wes kita pakai yakin. Berarti itu mani saya sama sampean campur jadi satu. Maka harus mengulangi mandi besarnya. Wa illam tuqda syahwatuha bi allam yakun laha syahwatun aslan. Wa illam tuqda. Nah, ini penafsiran yang kedua. Perincian yang kedua, dan apabila tidak tersalurkan syahwatnya si perempuan, bi alam yakunalah laha syahwatun aslan, dengan tidak adanya syahwat sama sekali, kasoghiratin, seperti seorang perempuan bocah, anak perempuan yang masih kecil belum akil balik, kan tidak ada syahwatnya. Mohon maaf, umpama ada anak kecil, naudzubillah ya, seorang perempuan belum akil balik diperkosa, disetubuhi gitu ya. Aulaha syahwatun, atau seorang perempuan yang kecil tadi itu punya syahwat, walam tuqdoha, dan tidak bisa menyalurkan. Nah, contohnya seperti apa? Karena imatin, seperti orang perempuan yang lagi tidur, wa makruhatin, dan orang yang dipaksa diperkosa. Lam yajib alaiha i'adatuhu, lam yajib, maka tidak wajib alaiha baginya i'adatuhu, mengulangi mandi besar, karena tidak ada syahwat. Nah, contohnya sudah dicontohkan tadi ya. Walaysa min dzalika al-majnunu liimkani an taqdiya syahwataha. Walaysa, dan bukan termasuk min dzalika dalam hal tersebut, al-majnunu, orang yang gila, liimkanin, karena bisa berkemungkinan antakdiyah, untuk bisa menyalurkan syahwataha, akan syahwatnya. Nah, seorang, apalagi ini orang gila perempuan, tidak mungkin kan seperti itu. Jadi contohnya sama. Walau istadkhala manniyahu ba'da ghuslihi thumma kharaja minhu lam yajib alaihi al-ghuslu bi khurujihi tsani marratan. Walau istadkhalah, dan jikalau memasukkan seseorang maniyahu, akan maninya sendiri, ba'da ghuslihi, setelah mandi besarnya orang tersebut, summa kharaja, kemudian keluar yang kedua kalinya, minhu, daripada mani itu, lam yajib, maka tidak wajib alaihi, atas orang tersebut, al-ghuslu, mandi besar yang kedua ya, bi khurujihi, sebab keluarnya mani, tsaniya marrotan, yang kedua kalinya. Jadi sama kasusnya, umpama dimasukkan ya,
maninya seorang laki-laki kepada farj, ya. Hal tersebut juga sama, tidak usah mengulang mandi besar. Wa'lam anna khurujal maniyyi mujibun lil ghusli sawa'un kana bidukhuli hasyafatin amla. Wa'lam, dan ketahuilah, anna khurujal maniyyi, bahwasannya keluar mani, mujibun, yaitu mewajibkan lil ghusli, akan mandi besar. Sawa'un, sama saja, karena adanya mani yang keluar, bidukhuli hasyafatin, sebab masuknya hasyafah, amla, atau tidak. Nah, jadi keluar mani ini mewajibkan mandi besar. Kasusnya meskipun tidak memasukkan kepala dakar atau dakarnya. Kenapa disebut di sini hasyafah, kepala dakar? Karena kalau umpama, mohon maaf, kemarin itu dijelaskan, seorang laki-laki ketika punya alat kemaluan panjang dan bukan hasyafahnya yang dimasukkan, kepala dakarnya yang dimasukkan, bukan itu, ya ini hanya kosobahnya, batang dakarnya saja, maka itu tidak mewajibkan mandi besar. Kok ada dijelaskan seperti ini? Berarti pernah ada kasusnya. Jadi mohon maaf, ditekuk nih, bukan ditekuk, ditekukan itu sengaja dimasukkan ke farj, hasyafahnya tidak masuk, nggak nyentuh ke farjnya seorang perempuan, maka itu tidak wajib mandi. Aneh kan? Karena memang ini kemungkinan yang mungkin di sekitar kita jarang terjadi. Tapi kalau sudah ada keterangan ini, siapa tahu bisa jadi pernah ada. Nah, makanya di sini keluar mani tanpa mempertemukan hasyafah dengan farj seorang perempuan itu juga mewajibkan mandi besar. Baik keluarnya itu dengan cara yang benar, jalan yang benar, ataupun dengan cara yang tidak benar. Yang caranya tidak benar seperti apa? Onani. Apa onani itu? Onani itu memaksa keluar dengan jalan yang tidak benar, baik dengan tangan, baik tangannya sendiri, tangannya istrinya. Hukumnya gimana? Mendapatkan laknat dari Allah. Man nakaha biyadihi la'anahullah. Nah, dalam kitab Fawaidul Mukhtar dijelaskan seperti itu. Ada. Jadi barang siapa yang menikah, bahasanya menikah itu, menikah dengan tangannya, maka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi tubuh kita itu tidak menyehatkan. Berbeda dengan kita akad nikah dengan baik, kemudian berhubungan dengan istri dengan cara-cara Islami, baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna wa jannib syaiton ma razaqna. Doanya seperti itu akan menambah kesehatan juga terhadap tubuh kita. Nah, ini berbeda dengan cara yang tidak benar seperti tadi. Nah, baik, kita lanjut. Jadi keluar mani itu mewajibkan mandi besar meskipun hasyafahnya, dakar, kepala dakarnya itu tidak dimasukkan ke farj. Wa dukhulul hasyafati mujibun lahu. Sedangkan memasukkan hasyafah maka mewajibkan akan mandi besar. Sawaun hasala maniyun amla, baik keluar mani atau tidak. Jadi yang di awal tadi, keluar mani itu wajib mandi besar, ya, meskipun tidak bertemu antara alat kelamin laki-laki dan perempuan, itu wajib. Tetapi di sini kebalikannya, memasukkan hasyafah, kepala zakar, tanpa keluar mani, nyentuh, itu juga mewajibkan mandi besar. Nah, jadi seperti itu, agar sama-sama diketahui. Wala yajibul ghuslu bil ihtilami illa in anzalah. Dan tidak wajib al-ghuslu, mandi besar, bil ihtilami, sebab mimpi, illa in anzalah. Kita ingin menganggap, karena ragu nih, yang tadi sudah kasusnya apa, nggak sampai kok tadi, begitu, berarti saya anggap mandi nih, bukan mani. Maka ketika bercak yang ada di sarung atau celana, atau mohon maaf celana dalamnya itu dianggap madi, maka kita tidak wajib mandi besar, tetapi celana dalamnya, sarungnya, apapun yang kita kenakan yang terkena dengan madi itu hukumnya mutanajis, harus
cuci, disucikan. Kalau dibawa sholat bagaimana? Tidak sah. Nah, boleh milih ya. Ini perlu diingat. Bagi laki-laki yang biasa mimpi seperti itu, kalau memang yakin hal tersebut itu mani, maka wajib mandi besar, ya. Dan hal yang mengenai sarung yang kita pakai lah, ya, maka itu masih suci. Tapi sebalikannya, kalau kita menganggapnya bukan sebagai mani, maka itu bisa dianggap sebagai apa? Madi. Kita tidak wajib mandi besar, tetapi yang kita kenakan itu mutanajis. Madi itu apa? Madi itu biasa keluar di awal saat kita syahwat. Kita syahwat itu keluar cairan putih, ya, keluar. Itu namanya madi. Kalau wadi itu keluar biasanya karena kita capek sekali. Ketika kita kencing, buang air terjun, ngikut di sana kok kayak susu keluar. Itu bukan susu, itu wadi namanya. Ya. Warnanya nggak biasanya, itu wadi. Kalau madi itu keluar ketika kita mulai syahwat nih. Ya. Kita lanjut. Nah, sekarang mulai dari hal-hal yang apakah ini mani atau bukan ya. Ini tandanya mani ada 3 di sini. Tandanya mani itu ada 3. Suma'lam anna lil mani thalasu khawasin yutamayyazu biha 'anil madhi wal wadi. Summa kemudian i'lam ketahuilah anna lil mani sesungguhnya bagi mani salasa ada 3 khawasin ciri-ciri yutamayyazu biha yang bisa ditandai ya, dipisahkan biha dengan mani tersebut anil madi dari madi, dari 3 tersebut, anil madi dari madi wal wadi. Jadi bisa dibedakan antara mani, madi dan wadi. Jadi yang bisa keluar dari alat kemaluan kita itu 3: mani, madi, wadi. Lek darah enggak, saya yakin 100% yang laki-laki nggak mungkin haid. Enggak, pasti ini salah satunya yang 3 tadi. Nah, apa saja tanda-tandanya? Ahaduha raihatun. Tandanya mani itu lahu bagi mani raihatun memiliki bau karaihatil ajin seperti baunya adonan roti. Pernah praktek mencoba untuk bener enggak nih? Nanti coba. Tapi enggak perlulah, nanti ada tanda yang lain yang betul-betul ini membuktikan air mani. Awit tal'ih atau baunya bunga sari kurma. Ini agak susah dicari, nggak ada kurma masalahnya di sini ya. Madama rutoban, selama mani tersebut masih basah. Jadi kalau mani itu masih basah, ciri-cirinya ada 2 baunya. Satu, kalau enggak itu seperti adonan roti, ya seperti bunga sari kurma. Nggak ada bunyi bau parfum, nggak ada. Kok harum sekali punya saya ini? Tidak mungkin. Ya pasti di sini nih. Ya. Fa idza jaffa ashbahat raihatuhu raihatal baydih. Fa idza jaffa, dan apabila kering, nih baunya mani ini kalau kering seperti apa? Ashbahat, serupa mani tersebut. Ashbahat serupa raihatuhu baunya mani raihatal baydih seperti baunya putih telur. Kalau sudah kering, baunya mirip seperti bau putih telur. Tuh tandanya yang pertama daripada sperma air mani itu adalah punya bau. Baunya seperti tadi yang disebutkan. Al-thani, kemudian yang kedua, atadafuk, memancar, hentak. Ada hentakan, keluar mani, srut. Nggak mungkin nggak ada hentakan, keluar mengalir begitu saja, nggak. Pasti ada hentakan. Dan tidak menerus-menerus terhentak terus, enggak, putus-putus. Aitadafu yakni terpancar keras. Qala Allah Ta'ala khuliqah ayil insanu min ma'in dafikin. Ini di dalam Al-Qur'an disebutkan khuliqah, diciptakan, ayil insanu yakni manusia, min ma'in dafikin, dari air yang terpancar. Air mani itu yang apa?
menghentak ya, ada hentakan. Ay madfukun, yakni yang terpancar keras, ay masbubun fir rahimi, yakni yang tertuang di rahim. Jadi jalurnya pasti ke sana ya. Kemudian yang ketiga, at-taladdudu bi khurujihi, at-taladdudu dan merasakan nikmat bi khurujihi sebab keluarnya. Nanti kalian akan tahu kalau sudah waktunya, coba 3 tanda ini. Mungkin yang bisa kalian rasakan itu salah satunya ya baunya, kemudian tadafuk, dan yang ketiga itu apa? Nikmat. Mungkin yang pertama yang bisa kalian rasakan itu apa? Baunya seperti apa gitu ya, seperti ajin, seperti roti, adonan roti. Kemudian kalau yang berikutnya tadafuk itu masih belum, mungkin karena masih cuman mimpi saja. Like di mimpi kan tidak tahu, tiba-tiba ada aja kan begitu. Kemudian yang kedua, merasakan nikmat saat keluarnya. Wala yustaratu ijtima'ul khawasi, dan tidak disyaratkan ijtima'ul khawasi, terkumpulnya tanda-tanda yang 3 ini. Kadang tidak harus terkumpul secara keseluruhan 3 ini bagi seseorang yang keluar sperma. Bahkan dalam kitab yang lain dijelaskan futur. Futur itu setelah keluar sperma maka akan lemas. Keluar sperma, ada hentakan, merasakan nikmat, baunya ya seperti itu, setelah itu futur, lemas. Jadi berbeda dengan madi. Kalau madi tidak sampai seperti itu. Bal yakfi wahidatun fi kaunihi maniyan. Bal yakfi, akan tetapi cukup wahidatun, salah satu, fi kaunihi, atau satu fi kaunihi dalam adanya mani, maniyan bila khilafin, tanpa ada perselisihan ulama. Jadi kalaupun hanya ada satu tandanya, itu juga sudah dinamakan air mani, dan itu wajib kita melakukan mandi besar. Wal mar'atu karrajuli fi dzalika, dan perempuan karrajuli seperti laki-laki, fi dzalika dalam hal tersebut, dalam keluarnya air mani, ala rajih, menurut pendapat yang unggul, fir raudhati, di dalam kitab Ar-Raudhah, karya daripada Imam An-Nawawi. Jadi kalau perempuan itu di dalam kitab yang satunya, ini Syarah Safinah tapi Kasyifatus saja namanya. Ada yang satunya Syarah Safinah namanya Nailur Roja, disebutkan bahwa spermanya seorang perempuan itu agak kuning. Nah, tapi tidak sampai ada yang sampai memeriksa ya. Itu hasil istiqra', hasil penelitian daripada para ulama kita. Wa qala fi syarhi Muslim, juga Imam Nawawi berkata di dalam kitab Syarah Muslim, la yustaratu tadaffuk, tidak disyaratkan adanya hentakan fi haqqiha bagi seorang perempuan. Perempuan mau hentak seperti apa? Tidak ada hentakannya. Cuman bisa terlihat saat si perempuan itu pada puncaknya klimaks. Jadi tidak bisa terlihat. Wa tabi'a fihi Ibnu Shalah, dan juga mengikuti pendapatnya Imam Nawawi yang sama seperti di dalam kitab Syarah Muslim. Siapa? Yaitu adalah Ibnu Shalah. Kemudian yang ketiga, wasalisuha, dan yang ketiga daripada tanda-tandanya wajib mandi besar dan harus mandi besar, al-haidu, yaitu adalah haid. Nah, ini yang biasa dialami oleh perempuan. Perempuan itu pasti haid, kecuali satu perempuan yang tidak pernah haid, putri Rasulullah. Siapa? Fatimahuz Zahra. Nah, ini kisahnya akan ada bab sendiri ya. Keterangan tentang haid ini sebenarnya ada bab tersendiri. Siapa pertama kali haid itu? Yaitu adalah Ibu Hawa, Siti Hawa. Pertamanya bagaimana? Dulu itu Ibu Hawa itu memetik tangkai gandum. Maka ketika memetik tangkai gandum ini, si gandum ini mengeluarkan getah. Maka dari situlah seorang perempuan keluar darah haid. Dan bahkan bukan hanya manusia perempuan ini saja yang keluar haid, ada hewan-hewan yang lain juga ada yang haid ya. Ada yang kuda, ada wazak itu apa? Tokek kalau nggak salah ya.
cicak. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang kelelawar, itu juga sama. Nah, ini dalam kitab yang lain ya. Wahwa, darah itu apa? Wahwa yaitu adalah damun, darah tabi'iyatun, darah alami, tabiat, yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, yakhruju yang keluar darah min aqsa rahimil mar'ati, dari dasar rahimnya seorang perempuan, fi auqatin makhsusatin, pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi keluar sumbernya dari sana. Dari mana? Dasar rahimnya seorang perempuan. War rahimu, sekarang tentang rahim. Rahim itu seperti apa? Rahim bukan rohmi. Yang benar itu silatur rahim. Silatur rahim, bukan rohmi. Salah Pak kalau menyebut silaturahmi. Benar, enggak apa-apa, tapi kurang tepat. Yang benar itu apa? Silaturrahim. Silaturrahim pakai shot bukan sin. Silaturrahim, hubungan rahim, seperti saudara. Ini yang dimaksud. Rahmi itu kurang tepat, yang tepat adalah rahim. Jildatun dakhilul farji. Rahim itu adalah lapisan atau kulit dakhilul farji yang terdapat di dalam kemaluan seorang perempuan. Dayiqatul fami, yang lobangnya itu sempit. Rahim itu lobangnya sempit. Yang terdapat di alat kemaluan perempuan itu ada namanya rahim. Lobangnya sempit. Wasi'atul jaufi, tapi dalamnya luas. Jadi lubangnya sempit, kecil, tapi dalamnya luas. Kal jurroti, seperti guci. Seperti guci, rahim itu. Nah, jadi di biologi biasanya ya, ada ya pelajaran seperti itu. Nah, bisa dibuktikan. Wa famuha li jihati babil farj. Sedangkan lubang daripada rahim itu li jihati babil farj, lurus atau mengarah pada lubangnya alat kemaluan seorang perempuan. Yadkhulu fiha al-manniyu, dan masuk fiha di dalam rahim faraj, arahnya pintu faraj itu al-manniyu, yaitu mani. Tsummatang kamishu, kemudian mengerut, ayyan saddu, kemudian mengatup, famuha, mulutnya, fala taqbalu maniyan akhar, maka tidak menerima rahim maniyan akan marni akhar, yang lain, ba'da dzalika, setelah hal tersebut. Jadi kalau sudah rahim ini kemasukan sperma, lalu rahim ini akan mulai mengatup ya, menutup, maka tidak akan masuk mani yang lain. Walihada jarad adatullahi, maka karena ini jarad berlaku adatullahi, adatnya Allah, alla yakhluqa waladan min ma'i rajulaini, Allah tidak menciptakan seorang anak min ma'i rajulaini, dari dua spermanya seorang laki-laki. Mohon maaf, umpama seorang perempuan diperkosa, nih, yang memperkosa lebih dari satu orang, dan semuanya yang laki-laki ini semuanya telah tersalurkan syahwatnya dan keluar sperma di perempuan tersebut, maka yang masuk ke dalam rahim dan yang kalau Allah izinkan menjadi seorang anak janin awalnya, itu adalah mani yang pertama. Karena rahim setelah itu, setelah kemasukan mani yang pertama, ia akan tertutup. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi sebenarnya ini anaknya siapa, mirip siapa dulu. Hidungnya melesak umpama, berarti mirip yang kedua, yang ketiga, enggak. Berarti pasti sudah jadi anaknya yang pertama. Tes DNA kalau sekedar hanya memastikan boleh. Tetapi kalau adatnya Allah, ya, sunnatullahnya seperti ini. Jadi yang pertama memasukkan spermanya ke rahim, itulah yang akan jadi anak jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang lain tidak perlu dapat, umpama ini kan akan ada urusannya dengan masalah hak waris, umpama kan begitu, warisan ya. Makanya ada istilah istibra,
kita. Jadi kita harus tafakuh dulu, kita harus ngerti dulu ya tentang agama. Nah, si perempuan juga ada masa tarobus, keluar haid hari pertama lancar, hari kedua lancar, hari ketiga lancar, sampai kelima lancar, hari keenam putus, hari ketujuh keluar satu kali. Dihitung apakah itu genap 24 kali keluarnya atau tidak. Kalau tidak, meskipun sudah sampai pada batas kebiasaan keluarnya haid, maka itu bukan haid. Itu bisa dikatakan darah istihadah. Dan sholat-sholat yang ditinggal sebelumnya itu wajib diqadha. Makanya ada masa tarobus, masa penantian, menantikan, memastikan apakah ini betul-betul darah haid atau bukan, atau darah istihadah. Karena ketika kita masih keluar darah istihadah itu kan tetap harus sholat. Yang harus meninggalkan sholat itu ketika keluar darah haid. Nah, ini harus dipastikan. Harus 24 kali, Pak? Iya. Gimana nandainnya? Bagaimana caranya untuk memastikan keluar yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Nah, kalau kita pakai pembalut biasanya bisa bisa diketahui di sana. Mana yang lebih kering, mana yang agak basah, kan begitu. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya. Nah, ini nanti akan ada hubungannya dengan ilmu kedokteran, ahli peneliti. Karena kalau sudah urusannya haid, lalu hal tersebut itu si perempuan ini punya keluarga KB, ini biasanya berantakan haidnya. Kadang sebulan tidak haid, kadang sebulan itu keluar lebih daripada 15 hari. Berantakan haidnya kalau sudah KB biasanya. Maka ini perlu dikonsultasikan kepada ahlinya, ahlul hibrah atau ahli peneliti. Nah, baik, tentang haid seperti itu. Nah, hadirin dan hadirat sekalian, mungkin yang perlu saya tanyakan di sini yang perempuan, pernahkah mendengar seorang perempuan saat hamil keluar haid? Tidak pernah ya? Nah, soalnya ada pertanyaan, istrinya teman ini keluar darah, kondisi hamil, ini darah haid atau bukan? Nah, ini ulama khilaf. Bisa jadi pendarahan karena kandungannya lemah, janinnya lemah, bisa jadi seperti itu. Karena di dalam kitab ini dijelaskan bahwa gambarannya begini. Kitab yang satunya, seorang perempuan ketika sudah hamil, haidnya tidak keluar, itu menjadi makanan si janin. Nah, coba dibuktikan di ilmu kedokteran. Ini dijelaskan dalam kitab Tausyih pada halaman 45, bahwasannya inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman nutfah. 40 hari pertama itu awal kejadian kita dulu di dalam rahim seorang ibu itu masih berupa mani. Kemudian apa? Setelah mani itu fayalhiquha alwahmu hina idin, maka akan mengalami yang namanya apa? Ngidam. Fayalhiquha alwahmu ngidam hina idin wa tashtahi tu'aman, dan ia menginginkan makanan apa aja yang ia inginkan yang tidak sama dengan yang lain. Bahkan bukan hanya makanan. Ketika ngidam, suaminya bau pulang kerja, nah, itu benci sama suaminya, benci sekali. Bahkan ada yang ngidam terhadap sinar matahari, ada yang seperti itu. Ini kejadiannya ya. Kemudian setelah berupa air mani, summa yakunu alaqah, 40 hari kemudian akan menjadi segumpal darah, dan 40 hari berikutnya mudghah, segumpal daging. Wa fitil kal muddati yusawwiruhullahu ta'ala, maka saat 40 tambah 40 dan 40 saat menjadi segumpal daging, Allah memberikan gambar sudah. Allah sudah bentuk daripada penciptaan manusia saat sampai pada kali yang ketiga ini. Fa yaj'al lahu faman, maka kemudian Allah jadikan mulut, wa sam'an kemudian telinga, wa basaran kemudian juga mata, wa masarin, wa yadain tangan, kedua kaki ya.
kedua tangan dan kedua kaki. Wa minhum man yusawwiru fil arba'ina tsaniyah. Ada yang mengatakan juga sudah diciptakan dibentuk itu saat 40 hari yang kedua. Berarti saat jadi seperti apa? Segumpal darah. Tsumma yursilul malak. Nah, ini. Kemudian di saat diciptakan bentuk-bentuk seperti itu, Allah mengutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Malaikat tersebut meniupkan ruh. Fayadkhulu fil badan. Maka ruh tersebut masuk ke badan minal yafukhih dari ubun-ubun. Wa huwa wasatur ra'si. Nah, ini ubun-ubun ya. Liyasiru hayyan, agar menjadi hidup. Janin itu supaya jadi hidup, mutaharrikan dan bergerak. Fayajidul ladzatah, kemudian janin tersebut menemukan kenikmatan wal alam dan kesakitan. Kama anna khurujaha, sebagaimana saat ia keluar, yakunu minhu. Fa idza dakhalat fil jasati ja'alallahu haidal mar'ati labanan. Maka saat ruhnya orang tersebut sudah diisi, janin tersebut sudah diisi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan haidnya perempuan itu labanan, seperti susunya. Jadi janin itu ngemutnya itu ya susu, tapi susu apa? Dari darah haidnya. Nah, kemudian wayatihi malakun, ada malaikat yang datang fi kulli sabahin, pada setiap pagi, wa masain dan sore, yuskil janin, yang memberikan minum kepada janin tersebut min dzalikal laban, dari air susu tersebut. Jadi pagi dan sore itu ya, yang ngasih minum pada janin itu malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi asupan. Apa? Susu, tapi susunya tersebut berasal dari apa? Air darah haid. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut. Kemudian walihada sudah ini wa kharaja bidzalika al-istihadhah, dan keluar bidzalika dengan haid tersebut al-istihadhah, itu yaitu adalah darah istihadhah. Maka ketika istihadhah kita tidak perlu mandi besar, tidak mewajibkan untuk mandi besar. Wa hiya damun illatun yakhruju min iraqi famihi, yaitu darah istihadhah itu apa? Adalah darah penyakit yang keluar dari otot lubang farj fi adnar rahim, di bagian terbawah rahim. Nah, sedangkan haid tadi adalah dari keluarnya dasar rahim seorang perempuan, min aqsa rahimil mar'ati, ya, dari puncak atau dasar rahimnya seorang perempuan. Sedangkan kalau darah istihadhah ini dari otot lubang farj, ya. Jadi beda tempat asalnya keluar daripada keluarnya haid dan istihadhah. Sawana kharaja akibah haidin amla, sama saja keluarnya darah istihadhah tersebut setelah haid amla atau tidak. Sawaun qoblal bulug, sama saja sebelum akil balik, am ba'dahu atau setelah akil balik, alal asahi menurut kaul yang asah, min anna damas saghirah wa kadal aisah, dari sesungguhnya darah seorang perempuan yang masih kecil, dan begitu juga seorang perempuan yang sudah tua, ya, monopus, ya, telah putus daripada haidnya. Jadi ketika memang tidak sesuai dengan tanda-tanda darah haid, maka itu dinamakan darah istihadhah. Ketika istihadhah itu tidak diwajibkan mandi besar. Wa rabi'uha, dan yang keempat an-nifasu, yaitu adalah nifas. Darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Wa huwa, darah nifas itu ad-dammul khariju, yaitu adalah darah yang keluar akibat faraghi rahimil mar'ati, setelah kosongnya rahim seorang perempuan, minal hamli, dari mengandung, walau alaqatan, meskipun kandungannya itu hanya segumpal darah, au mudghatan, atau segumpal daging. Wa qabla madha akullit tuhri, dan sebelum lewat paling sedikitnya suci dari seorang perempuan. Nah, jadi
darah nifas ini adalah darah yang keluar saat seorang perempuan telah melahirkan dan rahimnya ini sudah kosong. Meskipun seorang perempuan tersebut melahirkan atau keluar dari rahimnya seorang perempuan itu sekedar hanya segumpal darah atau segumpal daging, bisa dikatakan keguguran, ya, bisa dikatakan keguguran. Sedangkan waktunya kapan? Wa qabla madha aqallit tuhri, dan keluarnya darah ini tidak sampai daripada paling sedikitnya masa suci seorang perempuan. Kebiasaannya masa sucinya berapa? Umpama 15 hari, tidak lewat daripada itu. Keluar darah, lahir nih sekarang, ternyata 3 hari lagi keluar darah dari faridnya seorang perempuan, maka itu dinamakan istihadah. Kalau lebih daripada paling sedikitnya masa suci seorang perempuan, maka itu bukan darah darah nifas, tapi darah yang rusak, fasad. Kharaja bidzalika ad-damul khariju ma'al waladi, dan tidak termasuk darah nifas adalah darah yang keluar bersamaan dengan anaknya atau janinnya. Au halatat tolki, atau darah yang keluar ketika dia sakitnya melahirkan. Ini ketika mau melahirkan biasanya sudah keluar darah duluan, atau saat keluar darah saat mau melahirkan, ya, proses melahirkan itu keluar darah, itu bukan darah nifas. Fahuwa damun fasadun, hal tersebut namanya adalah darah yang rusak. Illam yattasil bihaidin qablahu, kalau memang tidak bersambung dengan haid sebelumnya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa ada yang mengatakan ketika orang hamil itu yang haid, kan begitu? Ada yang mengatakan hal tersebut haid, ada yang mengatakan itu adalah darah fasad, ya, darah yang rusak. Wa illa fahuwa haidun, maka ketika memang tidak ditafsirkan sebagai darah haid, darah nifas, maka hal tersebut dinamakan darah haid. Binaan ala annal hamil qad tahidu. Di sini disebutkan berdasarkan ala annal hamilah, atas sesungguhnya orang yang hamil qad tahidu, terkadang ia mengalami haid, wa huwal asahhu, dan pendapat ini adalah pendapat yang sahih atau asah. Falau lam tarad damu illa ba'da madha 15 yauman minal wiladah fala nifasalaha. Falau lam, maka jikalau lam tara, tidak melihat seorang perempuan ad-damma, akan darah, illa ba'da madha 15 yauman, kecuali setelah melewati 15 hari minal wiladati, dari kelahiran, fala nifasalaha, maka tidak dinamakan darah nifas. Fa in ra'ahu qabla dzalika wa ba'dal wiladah, maka jikalau seorang perempuan melihat akan darah qabla dzalika, sebelumnya 15 hari, artinya sebelum paling sedikitnya masa suci, wa ba'dal wiladah, atau setelah melahirkan, bi an ta'akhkhara khurujuhu, dengan seumpama keluarnya darah itu terakhir, ya, anha, dari wiladah, saat melahirkan, dari melahirkan, fabtida'uhu min ru'yatid dammi, maka permulaannya nifas itu dimulai dari keluarnya darah. Wa zamanun niqa, dan masa suci minhu, dari seorang minhu, daripada darah, la nifasa fi, maka tidak dinamakan nifas. Lakinnahu mahsubun minas sittina, tetapi hal tersebut mahsubun, terhitung minasitinah dari 60 hari. Fayajibu qada'us shalah, maka wajib mengqada' shalah allati fatathu, yang telah ditinggalkan dari seorang perempuan, fihi, di dalam waktu yang telah disebutkan, yaitu 60 hari. Kalau memang bukan darah nifas, setelah diteliti, maka hal tersebut mewajibkan bagi seorang perempuan untuk mengqadha sholatnya. Nah, ini sebenarnya akan lebih detail dijelaskan pada bab tersendiri, yaitu bab nifas atau bab haid, ya,
Jadi ini sekedar saja. Wa khamisuha, kemudian yang kelima daripada hal-hal yang mewajibkan mandi besar, al-wiladatuh, yaitu adalah melahirkan. Ai walau li ahadit tau'amaini, yakni walau li ahadit tau'amaini, seorang perempuan itu melahirkan salah satu bayi kembar. Fayajibul ghuslu biwiladati ahadihima, maka wajib al-ghuslu, mandi besar, biwiladati ahadihima, sebab melahirkan salah satunya. Berarti yang pertama keluar itu sudah wajib mandi. Tapi gimana mau mandi? Ini satu lagi. Tetapi masalah kewajiban ini ya, masalah kewajiban kalau memang apakah saya wajib mandi yang pertama atau nunggu yang kedua? Yang pertama itu sudah wajib mandi. Lalu kalau yang kedua, apakah nanti mandinya 2 kali? Tidak perlu. Kalau nanti mandinya mau setelah yang kedua, itu sudah mencukupi daripada mandi yang pertama. Wa yasihu qabla wiladatil akhar. Wa yasu, dan sah. Umpama dia mau mandi yang pertama itu sah. Tsumma idza waladathu wajabal ghuslu aidan. Kemudian kalau memang dia melakukan mandi besar dan hukumnya sah tadi, ternyata lahir lagi yang kedua bayinya, ketika mau mandi yang kedua itu juga sah, karena bahkan hukumnya wajib. Mandi yang kedua itu hukumnya wajib. Wa mithlul wiladati ilqaul alaqati wal mudghati wa mithlul wilada, dan sama seperti melahirkan, kewajiban mandinya ilqaul alaqati, yaitu melahirkan segumpal darah, berarti keguguran. Wal mudghati, dan segumpal daging. Jadi kalau keguguran berarti harus juga mandi besar. Fala budda min ikhbaril qawabil, tetapi di sini dijelaskan fala budda, maka harus min ikhbaril qawabil, dari adanya informasi peneliti ya, para peneliti, artinya bidan, dokter. Bi anna kullan minhuma, bahwa sesungguhnya minhuma, dari segumpal darah atau segumpal daging, aslu adamyin, adalah cikal bakal bayi atau manusia. Nanti harus ada informasi yang valid. Ini benar enggak darah atau daging yang saya keluarkan ini memang asal mulanya saya hamil atau bukan. Kalau memang itu kata dokter, kata ahli peneliti bidan, memang asal daripada janin, maka itu juga harus wajib mandi. Wa yakfi wahidatun minhunna, wa yakfi, dan cukup ikhbar wahidatun, salah seorang minhunna, daripada qawabil. Cukup satu dokter ketika memang mengatakan ini asalnya janin, ini akan menjadi janin, maka itu juga harus sudah wajib mandi besar. Fayajibul ghuslu, maka wajib mandi besar, bil waladil jafi, sebab keluarnya anak yang kering. Wa illam yantaqid al wudu'a, meskipun tidak membatalkan wudu. Ini ada kasus seorang perempuan lahir dalam kondisi kering, nggak ada darahnya. Ya. Bukan kering-kering kesat lalu tidak ada cairan sama sekali. Nah, itu wajib mandi besar meskipun wudunya itu tidak batal. Wa yajuzu li zawjiha wat'uha, wa yajuzu, dan boleh li zawjiha, bagi suaminya seorang perempuan yang melahirkan itu, wat'uha, bersenggama, hubungan badan dengan seorang perempuan yang melahirkan tadi. Tapi kan ya kita tidak mungkin lah seorang perempuan lahir, istri kita lahir, tapi lahir dalam kondisi kering. Ini disebutkan boleh hubungan badan dengan istrinya, ya kasihan ya, tidak mungkin. Tetapi dalam yang dijelaskan ini adalah dalam hal kebolehan sih, kebolehan. Qoblal ghusli, bahkan boleh berhubungan badan itu sebelum mandi besar. Li'annal wiladata janabatun, karena sesungguhnya melahirkan janabatun adalah hadas besar. Wahiyya la tamna'ul wahiyya, dan hal tersebut yakni jinabah, la tamna'u, tidak sampai mencegah al-wat'ah, akan berhubungan badan. Nah, jadi hal tersebut tidak mungkin kita lakukan ya, seorang istri melahirkan dan dalam kondisi lahir yang kering,
Tapi memang boleh di sini bagi seorang suami untuk hubungan badan kepada istrinya. Tapi kan tidak mungkin. Nah, itu. Karena urusannya tentang wiladah, melahirkan seperti kasus seperti ini, dihukumi seperti apa? Hadas besar. Wuduknya batal. Ya, tapi wajib mandi besar. Nah, jadi ini yang bisa saya jelaskan sampai pada hal-hal yang mewajibkan pada mandi besar yang kelima. Sebenarnya masih ada, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu yang keenam, yang mewajibkan mandi besar itu al-mautu, yaitu mati atau meninggal. Nah, insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Kita ingat-ingat karena kita tidak bisa lepas dengan yang namanya fikih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kita harus terus tekun belajar dan mudah-mudahan manfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya bagi yang hadir ataupun mustami'in mustami'at sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sempurnanya pertemuan kita malam hari ini kita tutup dengan doa. Kita tengadah tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ya Allah wa ja'al auladana wa talamidana wa azwajana wa aqribana wa ahlana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-tuqa wa an-nuqa wa husnul khatimah wa ahli tilawatil Qur'an wa iqamatis shalah wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wa dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a rabbana yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك